Halo Gebrian! Pada video sebelumnya, kita udah bahas tentang jurusan sosum favorit berdasarkan UTBK 2020. Bagi yang belum nonton, jangan lupa nonton video ini juga ya. Linknya udah aku taruh di description box. Nah, karena sosum udah, kali ini aku akan ajak kalian untuk melihat jurusan-jurusan favorit di rumpun Saintek berdasarkan tingkat peminat di UTBK 2020. Nggak perlu berlama-lama lagi, yuk kita bahas satu persatu. Untuk jurusan di rumpun Saintek, tentu aja yang paling diminati saat ini adalah jurusan yang berkaitan dengan IT, seperti teknik informatika maupun ilmu komputer. Selama kuliah, kamu akan belajar banyak tentang pemrograman dan teknologi jaringan. Tentunya, kamu akan dibekali dengan keterampilan merancang perangkat lunak, baik itu website, desktop, ataupun aplikasi mobile. Jadi, jurusan ini cocok banget bagi koperian yang suka ngoprek-ngoprek komputer. Ngomongin prospek kerja, perusahaan mana sih yang sekarang nggak memerlukan orang IT? Jadi, prospek kerja dari jurusan ini emang nggak perlu diragukan lagi. Lulusan teknik informatika bisa jadi programmer atau software engineer, game developer, konsultan IT, IT support, dan beragam profesi di bidang IT lainnya. Terus, gaji lulusan IT juga tergolong yang paling tinggi loh. Jadi nggak heran kalau misalkan jurusan ini memiliki banyak sekali peminat. Di Unpad misalnya, jurusan teknik informatika untuk setiap satu kursi diperebutkan 77 orang, dan di UGM 50 orang. Sedangkan jurusan ilmu komputer UI perbandingannya 1:51. Nah, ini nih jurusan impian banyak orang, yaitu kedokteran. Walau butuh perjuangan dan kegigihan dalam menyelesaikan studinya, tapi prodi yang satu ini tetap jadi rebutan loh. Nah, perjalanan untuk menjadi seorang dokter panjang banget loh, Kuprian. Selama kuliah, kamu banyak belajar anatomi tubuh manusia, biologi sel dan molekuler, genetika, biokimia, dan juga farmakologi. Kamu juga dibekali dengan latihan keterampilan dalam skill lab. Saat ini, rata-rata kampus kedokteran menggunakan sistem blok, di mana proses belajarnya menerapkan kegiatan yang berbasis pada penanganan suatu kasus atau problem-based learning. Kira-kira ada sekitar 21 blok yang akan kamu pelajari. Setiap blok biasanya ditempuh 6-7 minggu, termasuk dengan praktikum dan ujiannya. Selain itu, kamu juga akan belajar cara melayani pasien, melakukan pemeriksaan, memberikan pengobatan, juga menjelaskan suatu keadaan kepada pasien dan keluarganya. Tahap ini disebut dengan fase praklinik. Jadi, Kuprian bisa menyelesaikan semua teori di fase praklinik paling cepat 3,5 tahun. Nah, setelah meraih gelar sarjana kedokteran, kamu akan memasuki fase klinik dan disebut sebagai dokter muda atau dikenal dengan koas, dari kata cooperative assistant. Nah, fase klinik ini akan kamu tempuh selama 1,5 tahun sampai 2 tahun. Pada fase klinik, kamu akan belajar dari satu stase ke stase lainnya di rumah sakit. Misalnya, di stase mayor ada penyakit dalam, obgyn, bedah, dan anak. Kalau di stase minor, antara lain mata, anestesi, rehabilitasi medik, syaraf, forensik, THT, dan lainnya. Ada juga stase ilmu kesehatan masyarakat di puskesmas. Banyak banget ya. Belum selesai nih. Selanjutnya, untuk menyandang gelar dokter, Kuprian harus menempuh ujian kompetensi dokter Indonesia. Kalau udah saja jadi dokter, kamu harus mengikuti program internship selama 1 tahun agar bisa memperoleh surat izin praktek atau SIP dan surat tanda register atau STR. Setelah resmi mendapatkan surat-surat penting tersebut, Kuprian dapat memutuskan apakah mau ambil spesialisasi atau langsung berkarir sebagai dokter umum. Ada banyak kampus keren yang menawarkan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS, dan bahkan ada juga loh yang membuka program subspesialis. Terlepas dari rumitnya tahapan perkuliahannya, pada UTBK SBMPTN 2020 kemarin, jurusan ini termasuk yang banyak diminati loh. Di kedokteran UGM misalnya, satu kursi mahasiswa diperebutkan oleh 58 orang. Pendidikan dokter UI juga nggak kalah sengit, karena satu kursi diperebutkan oleh 56 orang. Yuk lanjut! Masih di dunia kedokteran, salah satu jurusan favorit lainnya adalah kedokteran gigi. Kalau ngomongin jurusan kedokteran gigi, emang terkenal kerumitannya. Butuh perjuangan keras untuk berhasil menyelesaikan pendidikan di jurusan ini. Tapi, itu berbanding lurus dengan hasil yang diperoleh. Karena profesi dokter gigi merupakan salah satu profesi dengan gaji yang cukup tinggi. Jadi nggak heran juga kalau persaingan untuk bisa masuk ke jurusan ini sangat ketat. Kalau kamu memilih kuliah di sini, kamu juga akan melewati 2 tahap untuk bisa lulus dan bisa menyandang gelar dokter gigi sebagaimana yang udah aku jelasin di jurusan kedokteran tadi. Yaitu yang pertama tahap sarjana atau praklinik, di mana kamu harus melewati jenjang pendidikan sarjana hingga meraih gelar sarjana kedokteran gigi atau SKG. Lalu tahap koas, dan di mana tahap ini kamu akan diwajibkan menyelesaikan sejumlah requirement dalam merawat pasien dan disupervisi oleh dosen kamu.
Dan karena ini jurusan kedokteran gigi, maka sudah pasti mata kuliah yang akan kamu pelajari akan sangat berbeda dengan mata kuliah di kedokteran umum. Selama perkuliahan, kamu akan mempelajari berbagai hal tentang kesehatan di daerah gusi dan gigi melalui kuliah pakar, tutorial, skill lab, dan praktikum. Dan, jika kamu ingin menjadikan jurusan kedokteran gigi sebagai tujuan kamu selanjutnya, berikut ini sedikit gambaran mengenai persaingan yang akan kamu hadapi. Misalnya di Undip, tingkat persaingannya adalah 1:58. Yuk, mulai siapin diri kamu dari sekarang. Next, jurusan dengan peminat tertinggi lainnya adalah arsitektur. Belajarnya apa aja sih? Arsitektur merupakan studi mengenai perancangan bangunan dan ruang untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Ketika kamu masuk jurusan ini, awalnya kamu akan belajar untuk merancang bangunan-bangunan kecil, sehingga di tingkat akhir nanti kamu mampu merancang bangunan skala besar. Oleh karena itu, di jurusan ini, mahasiswanya difasilitasi dengan berbagai sarana dan prasarana seperti studio yang berguna untuk praktek merancang dan mengkonstruksi bangunan. Selain itu, kamu juga akan dibekali lab komputer yang pastinya akan membantu dalam mengikuti perkuliahan dan mengerjakan tugas kuliah. Tidak hanya merancang, sebetulnya mahasiswa arsitektur juga dituntut untuk mendesain bangunan sesuai kebutuhan dan tentu saja dengan memperhatikan nilai fungsi, keindahan, dan keamanan, bahkan sampai perancangan anggaran. Jadi terbukti ya, kalau kamu mau menjadi mahasiswa arsitektur, jago gambar aja nggak cukup. Terlepas dari stereotip seperti mahasiswanya yang jarang tidur atau harus jago gambar, peminat jurusan arsitektur di Indonesia tetap banyak loh Kuperian. Pada UTBK SBMPTN kemarin sebagai gambarannya, di arsitektur UI rasio peminatnya mencapai 1:45. Gak beda jauh dengan UGM dengan peminat 1:42. Jurusan favorit selanjutnya adalah farmasi. Seperti yang kita tahu, farmasi erat kaitannya dengan obat-obatan. Selain itu, jurusan ini merupakan ilmu interdisipliner karena berhubungan dengan ilmu lain seperti biologi, kimia, hingga ilmu manajemen. Tidak hanya memformulasikan, mencampur, dan menganalisis obat, kamu juga akan mengetahui bagaimana penggunaan obat-obatan tersebut secara aman. Karena lulusan farmasi diharapkan mampu mengetahui penyebab dari suatu penyakit dan obat apa yang tepat untuk menyembuhkan penyakit itu. Mata kuliah apa aja sih yang ada di farmasi? Antara lain, kimia organik, kimia sintesis, kimia analitik, farmakologi dan toksikologi, farmakognosi, fitokimia, teknologi dan formulasi sediaan solida, bioteknologi farmasi, interaksi obat, dan lain-lain. Terus Kak, apa aja sih prospek karirnya? Nih, ada apoteker, peneliti bioteknologi, bagian perencanaan, pengembangan, dan penelitian produk bioteknologi, ahli bioteknologi, dan ahli kecantikan. Untuk tingkat persaingannya lumayan ketat nih Kuperian. Di farmasi UI misalnya, satu kursinya diperebutkan oleh 44 orang. Apakah kamu termasuk di antara mereka? Nah, jurusan pilihan kamu ada di antara jurusan tadi nggak? Share jurusan pilihan kamu dan kenapa kamu memilih jurusan tersebut di kolom komentar ya. Aku mau ngingetin lagi nih buat Kuperian semua, kamu tetap bisa mencari informasi tentang jurusan lainnya melalui website Kuper Kampus. Infonya lengkap banget deh. Dan di sini kamu juga bisa ekspor info tentang kampus, karir, beasiswa, dan juga terdapat berbagai tes seru yang bisa mengukur minat, bakat, dan potensimu. Apalagi kalau jurusan yang kamu pilih merupakan jurusan favorit dengan persaingan yang ketat. Pastikan untuk mempersiapkan diri dengan lebih maksimal ya. Salah satunya adalah dengan belajar menggunakan Kuiper Video. Karena terdapat paket pembelajaran intensif untuk bisa tembus UTBK. Ada banyak banget tryout yang bisa kamu ikuti. Lalu ada materi persiapan, materi pembahasan soal, materi pemantapan, dan juga bank soal dari UTBK sebelumnya. Cek info detailnya di website Kuiper ya. Nah, tungguin video Kuiper Kampus berikutnya. Biar nggak kelewatan, jangan lupa subscribe, terus follow akun Instagram kita juga ya. Karena ada banyak konten menarik lainnya yang akan kamu temukan. Salam Kuiper, annyeong!